Dari kantor tadi Pak, macet nggak? Iya, Kominfo, sebenarnya program ini sudah lama di Kominfo, cuma ini kayak bersinergi Pak dengan KSP, dengan KCPPN itu, jadi sinergi. ini bersinar dong saya di sini. Kenapa? Bersinar ya. Anda punya rambut. Lighting aman Pak Janet? Kasus hukum banyak ya Pak ya, Kenapa? 2020 kemarin ya, Ya, yang menjadi sorotan perhatian betul. publik ya. Oh, mereka langsung. Saya bacain Bapak yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para narasumber dan juga rekan-rekan media yang sudah bergabung bersama kami di YouTube channel FMP 9 ID IKP. Pada hari ini, Forum Merdeka Barat 9 ini adalah wadah untuk pemerintah berkomunikasi dan juga berdiskusi kepada awam media dan juga masyarakat, membahas mengenai isu-isu strategis, kemudian kebijakan lintas sektoral dan juga isu-isu yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Kita tahu di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini, nampaknya penegakan hukum ini terus diperkuat, di mana kita melihat catatan positif dari penegakan hukum di Indonesia yang bahkan di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat terungkap. Selain itu juga kita melihat dengan kasus korupsi yang cukup banyak, ini juga menjerat beberapa menteri, DPD, DPR RI, bahkan wali kota dan juga bupati yang juga harus menjalani proses hukuman. Tidak hanya penegakan hukum yang diperkuat di tahun 2020, keamanan di seluruh Indonesia ini nampaknya juga diperkuat tidak hanya di wilayah barat tetapi juga di wilayah timur seperti kasus-kasus di Papua, kemudian juga bagaimana mengantisipasi masuknya paham radikalisme dan juga terorisme di Indonesia ini harus ditangkal. Kita akan bahas lebih dalam dengan tema pada hari ini, yaitu menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan juga bernegara. Saya Kamarati Kusuma langsung mengundang
dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan juga Keamanan Republik Indonesia, Bapak Mahfud MD, dan juga Deputi 4 Bidang Kesbang Kemenko Polhukam, Bapak Janedri M. Gafar yang sudah bersama kami. Dan pemirsa dan juga para awak media atau rekan-rekan media, Presiden Joko Widodo menyampaikan di depan MPR dan juga DPR pada saat laporan tahunan bulan Agustus lalu bahwa kita harus membajak pandemi ini untuk membuat lompatan baru yang lebih tinggi. Pada kenyataannya, walaupun sangat sulit, namun berhasil diwujudkan di beberapa sektor. Untuk membahas lebih detail mengenai tema dialog pada hari ini, saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Seiring perjalanan bangsa, tentu saja menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya ancaman radikalisme, menguatnya politik identitas, berkembangnya ujaran kebencian dan hoax. Isu terorisme dan radikalisme juga diangkat oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-11 ASEAN PBB. Presiden Jokowi mengajak dunia untuk mencegah radikalisme dan terorisme. Jokowi mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menjaga kemajemukan dan toleransi. Ancaman-ancaman seperti ini jika tidak segera ditangani dapat mengancam keutuhan NKRI. Oleh karena itu diharapkan seluruh stakeholder yang ada saat ini harus tetap menjaga nilai-nilai Pancasila, apalagi mengingat kompleksitas situasi dan kondisi yang berkembang saat ini. Melihat kondisi seperti itu, saat ini Kementerian Politik Hukum dan Keamanan telah melaksanakan beberapa hal penting untuk mengatasi ancaman yang ada seperti penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, penanganan Papua melalui pendekatan kesejahteraan dan dialog, dan mengatasi radikalisme dan terorisme. Lalu bagaimana tindakan lebih lanjut dari pemerintah ke depan dalam menjaga keutuhan NKRI? Kita akan membahasnya sesaat lagi dalam topik menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara hanya di FM B9. Baik, sebelumnya saya akan mengingatkan untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya bisa langsung mengajukan pertanyaan via Slido dengan hashtag Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diakses melalui aplikasi di smartphone Anda atau melalui via browser. Mohon juga dicantumkan untuk nama peserta _ nama media. Lalu tuliskan pertanyaan Anda dari sesi tanya jawab. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah diajukan. Dan sedikit gambaran mengenai tema dialog kita kali ini, nanti kita akan membahas lebih detail mengenai dari area penegakan hukum pemberantasan korupsi. Kemenko Polhukam ini telah menyelesaikan beberapa kasus seperti mengawal kasus Jiwasraya pada bulan Februari 2020 dan kalau pemirsa masih ingat rancangan Impres pembentukan tim pemburu koruptor dan pengembalian aset negara juga pada Agustus 2020. Lalu juga ada penanganan kasus Papua, salah satunya dilakukan melalui perpanjangan dana otonomi khusus Papua yang sekarang dijaga dananya agar tepat sasaran dan juga tidak dikorupsi. Selain itu pada area bagaimana pemberantasan terorisme dan juga radikalisme yang ada di Indonesia, Kemenko Polhukam ini melakukan sinergi lintas sektor di mana terus dilakukan sepanjang tahun termasuk kerjasama dengan negara-negara lain seperti ASEAN dan juga negara Australia. Untuk membahas lebih detail, saya akan langsung menyapa sudah ada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Negara, Bapak Mahfud MD. Assalamualaikum, selamat siang Pak Mahfud. Bagaimana sedikit ya, kita mereview apa yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam pada tahun 2020 terkait dengan keamanan, hukum, dan politik. Ya, saya akan sebutkan di tiga area ya. Pertama, masalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi begini saudara, saya akan mulai dengan satu ilustrasi. Kalau kita melihat penegakan hukum, itu kan tidak bisa hanya dilihat dari satu kamar. Kamar hukum itu untuk ditegakkan ada tempat membuat, itu di parlemen, di legislatif. Ada tempat melaksanakan dan menghukumi, itu ya di eksekutif yang melaksanakan dan melaksanakan perintah yudikatif yang memutuskan. Nah, di sini kalau disatukan gambar itu, maka kita akan kabur hasilnya. Seakan-akan tidak ada langkah-langkah signifikan
yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Padahal nih kalau kita masuk ke kotak eksekutif semata-mata, ke kotak pemerintah yang dipimpin oleh presiden, kita bisa mencatat beberapa kemajuan minimal menurut saya. Kemajuan pertama, Anda dulu tidak pernah membayangkan kasus Jiwasraya. Ya, kasus Jiwasraya itu adalah korupsi besar yang dilakukan di tubuh pemerintah gitu, tetapi dibongkar sendiri oleh pemerintah dan pelakunya 5 orang sudah dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup. Bayangkan, pemerintah motong tangannya sendiri demi memberantas korupsi. Kemudian Anda tahu ekstradisi Maria Pauline Lumowa pada bulan Juli tahun 2020 itu orang yang sudah 19 tahun lari. Ya 2001 lari, tahun 2020 kita tangkap melalui ekstradisi. Itu satu capaian juga. Lalu Joko Chandra, yang katanya Joko Chandra menurut anggota DPR dari Partai Demokrat, tidak mungkin itu ditangkap, itu kan main mata dengan pemerintah, itu hanya cilukba. Kita buktikan, kita tangkap. Bahkan dari Joko Chandra ini kemudian ada 2 jenderal yang masuk penjara, yang diadili karena berkolusi dengan Joko Chandra, ada jaksa juga, kemudian ada swasta, dan sekarang sedang dalam proses peradilan. Sekarang ini pada tanggal 22 Desember kemarin itu Joko Chandra sudah dihukum penjara 2 tahun khusus dalam kasus pemalsuan surat keterangan sehat karena COVID. Belum penyuapannya itu korupsi bisa bertahun-tahun tuh hukumannya gitu. Dulu kan jarang Anda bisa membayangkan itu dilakukan oleh pemerintah. Nah sekarang ini juga ini tanggal 22 Desember kemarin itu Pak Jaksa Agung juga sudah mulai memproses korupsi di Asabri dengan nilai kerugian 17 triliun. Pengumuman tanggal 22 dari Jaksa Agung itu. Anda bayangkan Asabri itu yang di situ dibayangkan oleh orang itu diurus oleh ABRI katanya. Tapi sebenarnya pensiunan ABRI sih yang ngurus. Meskipun secara struktural juga terkait dengan Kemenhan, pejabat-pejabatnya itu. Di situ ada korupsi diduga 17 triliun. Sekarang ini sedang diproses. Mana dulu ada begitu. Kemudian kita sekarang juga sudah menyiapkan rancangan Inpres pembentukan tim pemburu koruptor. Koruptor yang lari-lari dan pengembalian aset negara. Pada bulan Agustus kami membuat tim pemburu koruptor. Kontroversi lah, masyarakat ada yang setuju, ada yang tidak. Tetapi Anda bayangkan dalam satu kasus BLBI saja yang kemudian membebaskan Syafruddin Tumanggung, berarti tidak ada korupsinya di situ. Tapi di situ aset negara yang harus dikembalikan itu puluhan triliun. Karena kalau itu menjadi kasus perdata, lalu hutang-hutang orang yang tadinya diduga pidana ini ternyata tidak pidana, perdatanya harus ditagih. Dan itu aset negara yang harus diambil lagi dari mereka. Kita akan kerjakan. Artinya timnya sudah mulai dibentuk. Pada saat saya berbicara ini, sebuah tim gabungan antara Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kemenko Polhukam, ini sedang membicarakan eksekusi terhadap aset-aset negara yang sekarang harus ditarik karena kasus BLBI itu oleh MA dinyatakan bukan korupsi gitu. Lalu kita juga sudah membuat Perpres nomor 102 yang berisi pedoman supervisi KPK terhadap Kejaksaan Agung dan Polri. Artinya kalau Kejaksaan Agung dan Polri ini menangani perkara diduga menyembunyikan karena itu yang korupsi temannya atau karena ada apa dan ada apa gitu, kita minta KPK silakan ambil alih. Berdasar perpres itu silakan ambil alih, ambil dari Kejaksaan Agung sehingga mereka tidak bisa berlindung bahwa ini wewenang kami,
ini wewenang Polri, pusat sudah ada, perpresnya kita sudah buat. Kemudian juga kita dalam penegakan hukum itu mengawal proses penangkapan dan penersangkaan Rizik Syihab, gitu. Itu soal pidana, ya. Itu soal pelanggaran hukum pidana. Tidak ada kaitannya dengan kriminalisasi ulama. Saya anggap istilah kriminalisasi ulama itu satu narasi yang sangat menyesatkan. Karena kalau ditanya yang bilang kriminalisasi ulama, saya tanya, apakah betul ada ulama yang dikriminalisasi? Kalau ada, sebut satu saja, saya bebaskan. Sebut coba, siapa ada ulama dikriminalisasi? Sebut sekarang, enggak ada kan? Nah, jadi saudara, enggak ada kriminalisasi ulama. Kalau Anda mau sebut, Abu Bakar Ba'asyir itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan teror dan membentuk organisasi teroris. Habib Rizik, jelas ini sangkaannya, dan sudah pernah beberapa kali. Tidak ada yang tidak terbukti pidananya. Coba ulama yang lain yang mana? Sebut kepada saya. Kalau ada kriminalisasi ulama, enggak ada. Indonesia ini sudah dipimpin dan didirikan oleh para ulama. Kenapa dibilang ada kriminalisasi ulama? Itu kan hanya bahasa-bahasa politik yang enggak jelas saja. Ulamanya siapa yang dikriminalisasi? Saya minta daftarnya satu aja lah, siapa ulama yang pernah dikriminalisasi di negeri ini? Tidak ada. Sampai saudara, ada pertanyaan mengenai penanganan Papua yang selalu kisruh sampai saat ini. Jadi begini ya, di Papua itu sekarang ini kan memang ada sebuah gerakan namanya OPM. OPM ada yang bersenjata, ada yang tidak bersenjata. Ya, OPM yang bersenjata itu yang dipimpin oleh oleh orang-orang yang ya secara jelas memiliki senjata dan membunuh orang-orang sipil. Kemudian ada yang tidak bersenjata melalui opini-opini, berusaha melalui mempengaruhi dunia internasional dan sebagainya. Tetapi saudara, Papua itu sudah melalui sebuah papera penentuan pendapat rakyat pada tahun 69, sudah disahkan oleh PBB, sudah sah. Ya. Dia sudah keluar dari Komite 24. Komite 24 itu satu komite di PBB yang menentukan daerah-daerah yang berpeluang untuk merdeka. Papua itu sudah tidak ada karena sudah selesai disahkan oleh PBB pada bulan November tahun 69. Nah, oleh sebab itu kita terhadap Papua itu membuat kebijakan otonomi khusus. Apa otonomi khusus? Yaitu perlakuan khusus kepada Papua agar menjadi lebih maju setara dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Bentuk otonomi khusus itu apa? Misalnya terhadap budayanya, kemudian bahwa gubernurnya harus orang asli Papua, di DPR daerahnya minimal 25% harus ada orang Papua meskipun misalnya mereka kalah dalam pemilu. Kalau ikut pemilu biasa mungkin tidak menang, lalu diberi minimal 20%. Itu kekhususan. Lalu ada dana khusus dari pemerintah untuk membangun Papua. Apa? Dana itu besarnya adalah 2% dari DAU. Yang kalau dikalikan kebutuhan atau dana yang diberikan kepada per kepala kepada rakyat Papua itu jumlahnya 17 kali lipat dibandingkan dengan dana per kepala rata-rata di luar Papua untuk setiap orang gitu. Jadi kita sudah memberi kepada mereka itu dana yang besar. Ada yang mengatakan gini, Papua kan kekayaan alamnya dikeruk, digunakan oleh pemerintah pusat untuk daerah-daerah lain. Tidak. Anda boleh lihat di dalam APBN, pajak yang diperoleh dari Papua, dari kekayaan alam dan dari yang lain-lain itu, ya, termasuk dari emasnya di Freeport, dari hutannya, dari ikannya, itu besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah 12 triliun per tahun. Yang dikeluarkan oleh pemerintah ke Papua per tahun itu 46 triliun. Itu ada di APBN. Jadi Papua itu sudah mendapat perlakuan khusus. Nah sekarang ada istilah rakyat Papua tidak setuju perpanjangan
otonomi khusus. Kita tidak perlu persetujuan rakyat Papua perpanjangan otonomi khusus itu, karena otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang. Dia terus berlaku. Hanya apa? Dilanjutkan, karena berlaku ya dilanjutkan. Yang sekarang mau diperbaiki itu dari otonomi khusus bukan mengubah otonomi khususnya, tapi apa? Mengubah besarnya dana dari 2% DAU menjadi 2,25 atau 2,5. Terserah nanti kesepakatan dibesarkan, lalu pengelolaannya diatur agar tidak masuk ke kantong elit, tetapi dirasakan oleh rakyat. Nah, bersamaan dengan itu, maka kita membuat sebuah inpres, instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 itu tentang pencepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Apa itu artinya? Dana yang besar itu dikelola dengan sebaik-baiknya agar rakyat merasakan. Tidak lagi dikorupsi oleh para elitnya. Gitu. Nah, itu saudara tentang Papua. Nah, kita juga karena tahu ada kekerasan-kekerasan di Papua yang meletup antara OPM dengan aparat, OPM membunuh sipil, membakar dan sebagainya dengan teriakan ingin merdeka, maka kita juga sudah melakukan dialog dengan berbagai tokoh masyarakat di Papua. Saya mengundang para uskup, saya mengundang para pastor ke kantor saya mengundang akademisi, mengundang pimpinan DPRD. Ya, di Papua ayo bicara. Kita serap apa aspirasi mereka gitu. Tetua adat kita panggil. Pada umumnya mereka ini masih NKRI. Mereka yang tidak mau diajak bicara itu, yang kemudian memang jumlahnya sangat sedikit, tapi mau mencari keuntungan, mau merampok, ya, mencuri dari kekayaan rakyat atas nama kemerdekaan. Padahal mereka itu kadang-kadang tidak tinggal di Papua. Wenda itu gimana ya mengatakan Papua merdeka mulai hari ini, tanggal berapa itu? Loh, dia ada di Inggris, tidak punya paspor, kok sudah mau memimpin Papua? Si Koman itu siapa? Gitu. Tidak ada di Indonesia sudah berteriak-teriak rakyat Papua memimpin rakyat Papua, dari mana asalnya? Gitu. Nah, saudara, saya juga ya menanggapi isu Papua itu, kita bicara tentang taruhlah tidak bisa disembunyikan pembunuhan di Intan Jaya yang melibatkan tentara yang terbunuh, ada juga pendeta yang terbunuh. Kita selidiki semua. Bentuk tim gabungan pencari fakta pada bulan Oktober tahun 2020. Hasilnya bagus. Karena apa? Karena hasilnya paralel dengan yang dilakukan oleh Komnas HAM. Bahwa pelakunya ini, korbannya ini. Dan dalam hal ini pemerintah itu telah mengambil tindakan. Angkatan Darat sudah menonaktifkan beberapa orang dan menjadikan beberapa orang sebagai tersangka, diajukan ke pengadilan, diadili. Tetapi juga kelompok OPM-nya, orang sipilnya juga diadili. Nah, ini namanya penegakan hukum untuk kasus Papua. Baik, menarik sekali, tapi tahan dulu Pak Menteri, karena memang sebenarnya kalau berbicara mengenai pencapaian ini sudah sangat positif di tahun 2020, walaupun di tengah keterbatasan kita, di tengah pandemi COVID-19. Tadi kalau boleh dirangkum pencapaiannya mungkin ada 3 ya, dalam arti penegakan hukum dan juga korupsi, penanganan Papua, dan juga bagaimana menangkal radikalisme dan juga terorisme. Tetapi tidak hanya Pak Menteri yang nanti akan berbicara, kita juga sudah kehadiran, ini Deputi 6 Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Bapak Janedri M. Gafar. Selamat siang. Selamat Pak siang, Janet. Sehat Mbak Pak? Rati. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat. Tetap sehat begitu ya Pak ya. Tadi melihat, sebelum kita lebih detail begitu, melihat bagaimana kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Politik dan Hukum dan juga Keamanan di tahun 2020, boleh ditanggapi dulu atau ditambahin begitu pernyataan dari Pak Menteri? Ya, sebenarnya sudah lengkap semuanya, tetapi saya ingin mengelaborasi sedikit. Hendaknya juga masyarakat mengetahui jika kita berbicara tentang pembangunan di bidang hukum, tentu kita juga harus melihat secara proporsional. Dari segala aspek begitu. Betul, ya Pak ya? Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, bahwa
jika kita membicarakan tentang pembangunan hukum ini, maka kita harus melihat ada beberapa kamar atau ada beberapa cabang kekuasaan di sana yang memang dalam sistem ketatanegaraan kita ini kan diberi kewenangan terkait dengan pembangunan di bidang hukum. Nah, khusus untuk pembentukan hukum ini tentu adalah ranah dari lembaga legislatif. Nah, sedangkan untuk pelaksanaan hukumnya itu sendiri itu adalah ranahnya eksekutif. Nah, sedangkan untuk penegakan hukumnya tentu di sini kita melihatnya titik tekannya pada ranah yudikatif. Dan di sini juga ada ranah eksekutif diberi kewenangan. Nah, oleh karena itulah maka apabila kita melihat pembangunan di bidang hukum dari perspektif eksekutif, maka kita hendaknya juga melihat bahwa pembangunan di bidang hukum kita ini sudah sangat sedemikian progresifnya, sebagaimana tadi yang telah dijelaskan oleh Bapak Menko Polhukam, yang secara garis besar tadi dijelaskan selama ini kita tidak pernah mendengarkan bahwa kasus-kasus besar yang sebenarnya itu adalah dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, itu justru sekarang dibuka dan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu. Termasuk juga kasus-kasus yang sudah sekian lama. Contoh tadi seperti kasus Pauline Lumowa. Itu juga sudah berhasil kita tangkap melalui jalur ekstradisi. Jadi cukup banyak sebenarnya yang memang sudah diraih, dicapai oleh pemerintahan era Bapak Jokowi, Pak Ma'ruf saat ini. Jadi sebenarnya memang karena komitmennya yang kuat pada tahun ini sehingga kasus-kasus yang sudah lama terungkap, sudah lama mungkin dicari atau diselidiki akhirnya bisa terungkap di tahun ini, begitu ya Pak betul. Ya. Kemudian juga tadi sempat dikatakan oleh Pak Menko bahwa mau tidak mau pemerintah juga harus memotong tangannya sendiri untuk mengungkap korupsi yang ada saat ini, begitu ya Pak ya? Betul, betul. Seperti yang masyarakat ketahui selama ini. Baru-baru ini kita tahu ada beberapa menteri yang terkena OTT, kasus korupsi, bahkan ada juga kalau kasus Joko Chandra juga ternyata itu juga terkait dengan petinggi di kepolisian dan pegawai di kejaksaan. Dan itu pun juga kita tidak pandang bulu. Penegakan hukum kita lakukan tanpa pandang bulu. Dan prosesnya juga sudah dijalankan. Semoga di tahun 2021 akan lebih tajam lagi begitu penegakan hukumnya Pak ya. Itu menjadi komitmen bagi pemerintah Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Baik, itu untuk dari sisi penegakan hukum. Pak Deputi, saya mau ke Pak Menko lagi Pak, kalau melihat dari sisi untuk pemberantasan radikalisme dan juga terorisme yang ada di Indonesia saat ini, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam? Salah satu hal yang juga menyita perhatian kita dan kadangkala membuat kita tegang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah munculnya radikalisme, mulai dari yang paling lunak sampai yang paling keras. Jadi radikalisme itu kalau yang lunak itu ya intoleran. Intoleran itu ya tidak suka aja kalau orang berbeda dijauhi, bukan kawan, tapi tidak apa-apa, tidak membuat kekerasan. Tapi intoleran ini kalau dalam bahasa Arabnya itu takfiri namanya. Pokoknya orang lain musuh lah kalau tidak sama dengan saya, tapi tidak sampai melakukan kekerasan. Lalu radikalisme bentuknya yang kedua jihadis, itu teror. Membunuh orang yang tidak bersalah untuk membuat takut. Dan yang menjadi sasaran biasanya tempat-tempat umum, bom bunuh diri, pembakaran suatu tempat, penembakan secara diam-diam dan sebagainya itu. Nah, pembajakan bus, pembajakan kereta, pembajakan pesawat, nah itu teror. Nah, lalu ada lagi radikalisme yang melahirkan apa? Serangan secara ideologis, masuk ke kantong-kantong lembaga pendidikan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, keormasan dan sebagainya masuk ke situ. Nah, saudara, apa yang kita lakukan menghadapi ini? Pertama begini,
Platform utama kita adalah menjaga kesatuan bangsa. Bangsa ini utuh. Jangan dirobek-robek oleh perbedaan yang berangkat dari radikalisme. Nah, oleh sebab itu, kalau itu tujuannya menjaga kesatuan bangsa, maka apapun harus kita lakukan. Mulai dari yang paling lunak sampai yang paling keras juga untuk menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa itu. Nah, maka saya sebagai Menko Polhukam dalam setahun terakhir ini melakukan beberapa hal. Pertama, mengkoordinasikan persiapan aturan teroris lintas batas. Teroris lintas batas itu atau dikenal sebagai Foreign Terrorist Fighters, FTF. Termasuk kerjasama dengan negara-negara regional. Begini, teroris lintas batas itu yang sekarang konkret itu, banyak orang Indonesia itu yang datang ke Syria untuk ikut ISIS, ya, Islamic State of Syria and Iraq. Jadi negara Islam Syria dan Irak. Itu kerjanya teror. Pokoknya mau bikin negara sendiri berdasar paham sendiri. Nah, Indonesia itu banyak yang masuk ke situ. Sehingga dia menjadi FTF, ya. Teroris asing, ya, yang pekerja fighters itu apa, penggempur, ya, teroris ya asing gitu. Asing itu artinya ada di luar gitu. Nah, sekarang ini dalam keadaan begini kan mereka banyak yang minta pulang ke Indonesia. Sudah tahu bahwa ISIS itu jahat, mereka terlantar di sana dan terjepit, banyak yang mau minta pulang ke Indonesia. Nah, kita bikin aturan. Karena Anda pulang keluar dari Indonesia ingin menjadi teroris, sedangkan Indonesia itu menolak terorisme, maka Anda tidak boleh pulang ke Indonesia. Loh, kok bisa? Saya kan warga negara. Nggak bisa, Anda sudah melepaskan kewarganegaraannya menurut undang-undang. Kalau seorang warga negara menggabungkan diri dengan kekuatan teroris, ya, waktu itu kekuatan tentara asing, teroris itu kan tentara karena mengaku negara, maka dia hilang kewarganegaraannya. Tapi kita memberi kesempatan kepada anak yang berumur di bawah 10 tahun dan yatim piatu itu bisa dipulangkan. Nah, itu satu yang kita buat sekarang, kebijakan kita. Yang kedua, kita mengkoordinasikan pembuatan rencana aksi nasional tentang PE, RAN PE, yaitu Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme yang berbasis kekerasan. Nah, ini kita sedang mempersiapkan itu sekarang. Kemarin lintas kementerian dan lembaga yang dimotori oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, itu sudah membuat rancangan ini. Dari sudut peristilahan secara hukum, secara politik, hukum internasional, hukum nasional, itu sudah diserasikan dan sekarang sudah jadi, tinggal diimplementasikan, diwujudkan secepatnya. Itu karena sekarang banyak sekali ya ekstrim basisnya kekerasan. Karena ekstrim itu artinya gini, ada satu yang ekstrim kanan itu orang yang terlalu fanatik, terlalu seperti ISIS dan sebagainya. Ada yang ekstrim sebelahnya tuh liberal. Itu udah tidak peduli dengan prinsip, liberal saja gitu. Nah, kita ingin agar kita ada di tengah. Nah, yang tidak mau ke tengah ini, yang tidak mau wasatiyah, Islam wasatiyah kalau di dalam agama, itulah yang kemudian menjadi ekstremisme berbasis kekerasan. Nah, sinilah kita membuat RAN PE namanya. Ya, rancangan atau rencana aksi tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Nah, ini sudah jadi. Lalu kita juga sekarang ini membuat panduan pencegahan radikalisme bersama BNPT. Jadi di situ ada tindakan pencegahan radikalisme, ada deradikalisasi, ya. Di tengahnya juga ada penangkapan. Beberapa waktu yang lalu ini akhir tahun kita menangkap 23 teroris, dan itu ya yang tampak di permukaan saja. Banyak juga teroris-teroris yang juga ditangkap gitu. Tapi yang kematian massal karena menyatu pada satu paket
satu paket operasi lalu disebut 23. Yang satu-satu tuh banyak juga. Nah, itu kita lakukan itu ada BNPT, ada Densus 88. Nah, lalu kita juga tegaskan sekarang bahwa TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 tentang larangan komunisme, marxisme, dan leninisme itu harus menjadi bagian di dalam implementasi dan pemahaman ideologi. Sehingga dia harus menjadi pijakan di dalam setiap rancangan undang-undang. Tidak boleh mentolerir marxisme, leninisme, dan komunisme. Karena itu dilarang oleh TAP MPRS nomor 20 tahun 66. Gitu. Untuk apa itu? Untuk menjaga keutuhan ideologi Pancasila. Bahwa kita ini punya dasar ideologi Pancasila. Tidak boleh ada yang radikal terhadap Pancasila itu, misalnya faham ekstrim keagamaan yang berbasis kekerasan. Karena juga keagamaan itu ada faham moderatnya, dan itu yang dianut di dalam mainstream agama di Indonesia. Oleh sebab itu kita punya konsep moderasi beragama sebagai bagian dari implementasi untuk menjaga Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Nah, untuk itu semua, saudara, karena banyak yang harus dikerjakan ya, banyak yang harus dikerjakan, tidak cukup dikerjakan oleh satu lembaga, misalnya tentara saja, tapi semua lembaga punya bagiannya sendiri. Yang bagian Luna ada Kementerian Agama, ada Kemendikbud, ada Menteri Kebudayaan, yang bagian keras ada TNI, Polri, BNPT, dan sebagainya. Kemudian ada bagian-bagian lain, bagian administrasi. Kan radikalisme itu masuk dari situ semua. Masuk dari berbagai pintu. Oleh sebab itu kemarin Kemenko Polhukam itu mengeluarkan sebuah evaluasi dan rekomendasi. Bentuknya buku ya, yang dibagikan kepada 34 kementerian dan lembaga di bidang Kesatuan Bangsa. Itu isinya apa? Untuk menangkal radikalisme, Menteri Pendidikan harus melakukan ini, Menteri Dalam Negeri harus melakukan ini, Menteri Agama harus melakukan ini, Menteri Pertahanan harus melakukan ini. Semua dibagi tugas. Dari mana itu? Evaluasi dan rekomendasi itu diperoleh dari konsultasi publik. Ya. Jadi kita adakan konsultasi publik. Masyarakat di berbagai daerah dikunjungi, apa yang kamu rasakan tentang kesatuan? Lalu bicara, Pak, kurang ini. Yang ini harus melakukan ini harus melakukan ini. Pendidikan harus begini, majelis ulama harus begini, ini harus begini. Untuk semuanya, semua lalu kita kelompokkan. Seluruh masalah itu lalu kita bagi ke 34 kementerian lembaga. Menpan RB, kamu lakukan ini. BUMN, Menteri BUMN tuh, di BUMN banyak radikalis begini, kamu lakukan ini. BNPT tuh, ada radikalis yang kemudian berwujud teror, lakukan ini. Tempatnya di sana. Kita tunjukkan di situ. Itulah urgensi di mana kita mengeluarkan buku evaluasi dan rekomendasi yang diberikan kepada 34 kementerian dan lembaga di bidang Kesbang, yang semuanya itu merupakan bagian dari upaya memperkuat penanganan dan upaya meredam radikalisme dengan berbasis moderasi beragama atau Islam wasatiyah dan pembauran kebangsaan. Ini baru kita bagi bukunya bulan Desember ini. Itu sebagian besar ya, atau pokok-pokok lah, bukan sebagian besar. Pokok-pokok dari apa yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam. Yang dia lakukan banyak, tapi pokok-pokoknya kalau dikelompokkan ke dalam pohon-pohon masalah, itulah masalah-masalahnya yang telah dilakukan oleh Kemenko Polhukam pada tahun 2020. Nah, karena itu pokok kan perlu penajaman. Nah, kalau perlu penajaman, perlu dipertajam, memperbesar eskalasi, memfokuskan perhatian pada tugas-tugas yang mendesak, maka saudara bersama saya mengutus Deputi 6 bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam untuk ikut menjawab pertanyaan atau menjelaskan lebih lanjut dari apa yang dilakukan
Kemenko Polhukam dalam melaksanakan tugas-tugas yang mendesak di bidang pemerintahan. Baik, terima kasih banyak Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Mahfud MD yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan penjelasan dan juga informasi secara lebih detail untuk siang hari ini. Dan saya sebelum bertanya ke yang lainnya begitu ya, atau membuka pertanyaan kepada para peserta, boleh dibantu dijawab juga Pak Deputi. Ini melihat dengan banyaknya, tadi kan dijelaskan sebenarnya terorisme dan radikalisme ini bukan hanya tanggung jawab dari Kemenko Polhukam, tetapi juga harus ada sinergi dari kementerian lainnya, lembaga lainnya untuk memberantas terorisme dan juga radikalisme. Melihat kompleksitas kondisi saat ini cukup tinggi, tantangan terberatnya apa Pak untuk menangani radikalisme dan juga terorisme di Indonesia? Ya, begini Mbak Rati, kalau kita bicara tentang radikalisme dan terorisme, tentu kita tidak bisa melepaskan dari pemahaman masyarakat tentang radikalisme itu sendiri yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Menko Polhukam. Ada yang dari mulai Luna, takfiri. Takfiri itu intinya sebenarnya apa yang berbeda dengan mereka itu dia tidak sukai. Hanya sebatas itu saja. Tetapi kan ada yang garis keras juga, yang kemudian kita lihat ini jihadis, ini yang menyebabkan terorisme. Nah, dan di samping itu kita juga mengenal adanya radikalisme dari perspektif ideologis, yang selama ini kita kenal dengan khilafah. Nah, untuk itu kita tentu harus bersinergi. Tidak bisa tugas untuk menangkal radikalisme, terorisme ini hanya diserahkan kepada pemerintah. Sehingga kami di Kemenko Polhukam, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Menko, kami terjun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk menggali aspirasi masyarakat dari berbagai aspek, tentu sesuai dengan kewenangan kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Nah, salah satu isu yang kami tanyakan kepada masyarakat itu terkait dengan radikalisme dan terorisme. Nah, kami peroleh jawaban dari atau keinginan masyarakat dan kemudian kami kaji dan kemudian kami simpulkan dan kami hasilkan rekomendasi. Nah, rekomendasi yang kami rumuskan itu antara lain perlu ada pelibatan masyarakat. Jadi masyarakat juga harus partisipatif juga. Betul. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita kan memiliki FKDM. FKDM ini adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, yang di dalamnya itu berkumpullah tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai elemen masyarakat. Di samping itu juga FKPT. BNPT ini juga membentuk FKPT. Apa itu FKPT? FKPT ini adalah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. FKDM dan FKPT ini ada di seluruh provinsi. Bentuknya seperti apa partisipatif kota. Masyarakat Pak yang itu adalah merupakan sebuah forum inisiatif masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah. Itu sampai tingkat kabupaten, kota, dan desa. Jadi nanti masyarakat bisa melaporkan atau ada aduan ke sana langsung ditangani begitu ya Pak? Betul. Nah, disitulah kita juga menginginkan agar pemerintah daerah itu juga ikut memberdayakan forum komunikasi, forum kewaspadaan dini masyarakat, dan kemudian juga forum koordinasi pencegahan terorisme. Sehingga dengan demikian ini kita secara cepat dapat mendeteksi secara dini mengenai potensi-potensi adanya radikalisme dan terorisme. Nah, di samping itu Mbak Rati, kita juga memberikan rekomendasi agar gerakan moderasi beragama ini lebih untuk ditingkatkan begitu. Karena moderasi beragama ini kami lihat sebagai salah satu cara untuk bagaimana kita benar-benar bisa mewujudkan sikap dan tindakan kita dalam beragama. Yang tadi dikatakan oleh
Pak Menko itu moderat. Moderat, Moderat ya. itu artinya apa? Moderat itu tidak kemudian kita berada atau ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Kalau ekstrim kiri ini sangat-sangat fanatik begitu, maaf kanan, kiri ini yang benar-benar fanatik gitu ya, dan liberal. Nah kita menginginkan ini adalah di tengah-tengah, moderat. Nah disitulah berangkat dari platform utama kita, yakni menjaga kesatuan bangsa. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam mencegah radikalisme dan terorisme. Tapi kalau melihat di Indonesia sendiri, Pak, sebenarnya apa sih akar masalah banyaknya muncul radikalisme, terorisme? Apakah memang paham ideologinya atau memang ada faktor ekonomi kah atau faktor-faktor lainnya, Pak? Ini banyak faktor pengaruh, jadi saling berkelindan. Kita tidak bisa, ini faktornya karena faktor ideologi saja. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Rati tadi, ada faktor ekonominya juga dan sebagainya begitu. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini kan ada juga yang takfiri. Dia itu hanya tidak suka dengan orang yang beda dengan dia begitu. Tapi ada juga yang jihadis, itu yang garis keras, terorisme begitu. Kemudian ada juga yang ideologis. Jadi kan faktornya banyak yang mempengaruhi. Ada faktor ekonomi, ada faktor ideologis, dan faktor pemahaman, sikap dan sebagainya, begitu. Dan semua aspek itu juga kita garap, begitu. Oke, Pak, kalau politik identitas, kemudian ujaran kebencian ataupun hoax itu nanti bisa sampai ke radikalisme dan terorisme nggak, Pak, nantinya? Ya, kalau kita lihat politik identitas sebenarnya di sini lebih kepada penggunaan simbol-simbol tertentu, bukan saja simbol keagamaan, tetapi juga suku, ya, agama juga, kemudian daerah dan sebagainya. Nah, kalau sepanjang itu dimaksudkan untuk tujuan yang baik, saya rasa tidak masalah. Tetapi yang kita tidak inginkan kan politik identitas yang kemudian sering terjadi dalam kontestasi pilkada yang kemudian itu bisa menimbulkan perpecahan di antara sesama anak bangsa. Nah itu yang kita harus cegah, Mbak Rati. Nah apakah itu kemudian bisa kemudian ke arah radikalisme? Saya rasa kalau kita lihat dari pemahaman apa itu radikalisme, maka tentu tidak kemudian diarahkan atau mengarah kepada radikalisme dan terorisme politik identitas. Tapi meskipun demikian tetap kita harus mencegah adanya politik identitas yang negatif yang kemudian akan berakibat pada terpecah belahnya anak bangsa ini. Baik, tadi Pak Deputi sudah menyinggung soal pilkada, boleh catatan sedikit Pak dari Kementerian mengenai pilkada? Dari Kemenko Polhukam? Iya, dari tahun ini. Iya, kalau dari Kemenko Polhukam, ini ya sebenarnya masyarakat juga sudah tahu, alhamdulillah pilkada yang baru saja berlalu lancar ya Pak? Lancar, aman, tertib, dan kita sama-sama tahu tingkat partisipasinya di luar dugaan. Walaupun kondisinya pandemi COVID-19. Walaupun dalam pandemi COVID dan tidak ada klaster pilkada seperti yang dikhawatirkan sebelumnya. Seperti yang dikhawatirkan. Jadi tentu pemerintah di sini juga mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara pilkada dan tentu tidak lupa kepada seluruh masyarakat yang benar-benar melaksanakan pilkada, menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam pilkada dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Begitu. Berarti Mbak patut Rati. kita apresiasi untuk masyarakat Indonesia yang masih mau berpartisipasi juga dengan kondisi seperti ini, begitu ya Pak ya? Tentu seperti itu pasti. Baik. Ya. Pak Deputi, kalau kita bergeser ke isu lain begitu ya Pak, bagaimana rancangan impres pembentukan tim pemburu koruptor dan juga pengembalian aset negara? Kita tahu bahwa belakangan ini publik dihebohkan dengan banyak sekali pejabat negara yang terseret kasus korupsi begitu Pak. Iya, ya jadi memang itu diinisiasi oleh Bapak Menko Polhukam dan sebagaimana tadi yang dijelaskan, saat ini kan tengah bekerja untuk menginventarisir aset-aset negara yang dirampas. Maksudnya aset-aset negara yang kemudian masuk dalam kasus korupsi. Seperti tadi disampaikan kasus dari BLBI, Syafruddin Temenggung. Itu kan tidak ada pidananya dan itu sudah diputus. Tapi jangan lupa, itu kan ada perdatanya.
Itu banyak aset negara yang kemudian Tapi sudah cukup efektif begitu Pak sekarang? tentu kita berharap, itu yang kita tentu akan harus evaluasi terus agar apa yang dimaksudkan dengan adanya impres ini nanti benar-benar bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan, begitu. Nanti impresnya itu akankah di tahun 2021 juga terus Oh dikuatkan iya, begitu Pak? iya betul, betul. Jadi sepanjang ini masih ada kasus-kasus seperti yang terjadi selama ini, koruptor begitu ya, korupsi, ya tentu tim pemburu koruptor dan aset negara ini akan terus Ya. bekerja begitu. Oke, harapannya Mbak juga Rati. ini tadi juga dikatakan banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kemenpolhukam pada Ya. tahun ini, begitu banyak sekali dan mungkin akan dilakukan juga di tahun 2021. Selain itu juga berbicara mengenai radikalisme. Tadi sempat dikatakan oleh Pak Menko bahwa ada buku panduan yang diberikan kepada masing-masing kementerian, kemudian lembaga agar tidak terpapar dari paham radikalisme. Kita tahu mungkin banyak ASN juga yang ini kemudian terpapar. Sejauh ini bagaimana efektivitas dari buku panduan tersebut, Pak Ya, Deputi? jadi buku panduan ini kan sebenarnya diinisiasi oleh BNPT. Ya, tentu BNPT ini kan tentu di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Nah, berdasarkan hasil evaluasi kita, buku panduan yang kemudian diinisiasi oleh BNPT dan di situ ada Densus 88 juga begitu. Iya. Maksud saya pihak kepolisian ini sangat efektif untuk mencegah adanya paham-paham radikalisme. Dan itu juga tentu tidak bisa kita lepaskan dari tindakan-tindakan teror dan sebagainya. Tapi kalau sejauh Lumayan ini efektif, cukup efektif cukup begitu. efektif begitu Iya. ya. Semoga harapannya juga bisa menekan dari ASN ataupun pegawai-pegawai di kementerian yang juga terpapar Iya, oleh radikalisme ini begini ya. betul, betul. Itu maksud dan tujuannya. Salah satu poin yang penting juga yang sempat diangkat oleh Bapak Presiden saat menjadi Dewan Keamanan PBB begitu, Indonesia menyampaikan bahwa bagaimana nih caranya memutus mata rantai orang tua yang sudah terpapar oleh radikalisme dan juga terorisme agar anak-anaknya tidak terpapar juga. Ya, jadi begini, karena ini banyak aspek yang mempengaruhi ya tentang bagaimana seseorang bisa terpapar radikalisme. Nah, terkait dengan anak-anak itu yang dimaksudkan Mbak Rati, ini banyak hal yang mesti dilakukan. Iya. Antara lain, kita sama-sama mengetahui kita kan memiliki ideologi Pancasila, tetapi benar kan sekali. selama ini, maaf, setelah era reformasi kan terkesan agak termarginalkan. Dan pada era pemerintahan sekarang inilah, pada era pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, dimulai dari pertama bersama Pak Yusuf Kalla, dibentuklah BPIP, Iya. dulu namanya KPIP. Itu sebenarnya dimaksudkan untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila ini benar-benar bisa membumi. Nah, kali ini kita melakukan evaluasi juga terhadap itu. Nah, bagaimana nih supaya tidak terpapar? Tentu kita juga harus kepada anak-anak kita ini menanamkan nilai-nilai Pancasila Pancasila, ya. secara tentu metode yang berbeda, tidak dogmatis, indoktrinatif, tetapi secara dialogis dan kontekstual. Karena anak-anak sekarang, terutama anak milenial itu kan berbeda, Mbak Rati. Sehingga oleh karenanya tentu kita berpikir bagaimana metode yang tepat yang harus diterapkan dalam rangka melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, hasil yang diharapkan tentunya anak-anak kita, generasi milenial ini ke depannya dia benar-benar memiliki memahami dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila ini Baik. dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga dengan demikian maka apa yang dikhawatirkan tadi tentang radikalisme dan sebagainya itu akan bisa kita wujudkan begitu. Ini antara lain yang perlu kita lakukan. Lagi. Termasuk juga moderasi beragama. Kita juga perlu segera memasukkan nilai-nilai moderasi beragama, nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan. Ini ke dalam diri anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita Harus ini sejak dini juga Pak betul. ya. Baik, Iya. jadi memang sebenarnya upaya yang dilakukan oleh kementerian sudah cukup banyak di tahun ini. Terakhir closing statement dari Bapak, Iya. yakinkan masyarakat bahwa penegakan hukum akan terus dijalankan. Kemudian Iya. pemberantasan korupsi juga akan terus dijalankan
khususnya juga radikalisme dan juga terorisme begitu. Ya, ya sudah menjadi komitmen ya bagi pemerintahan Bapak Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk benar-benar melaksanakan penegakan hukum, ya tanpa kemudian pandang bulu. Dan itu kita sudah bisa saksikan bersama-sama hasilnya selama ini, dan itu akan terus dilanjutkan. Begitu. Mau di tahun 2021 maupun seterusnya begitu Betul, ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Bapak untuk kehadirannya. Terima kasih kepada kedua narasumber. Sudah ada Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Bapak Mahfud MD, dan juga Deputi 6 Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Bapak Janedri M. Gafar. Terima kasih banyak Bapak, tetap jaga kesehatan selalu selama pandemi COVID-19 kali ini. Dan tanpa terasa, para hadirin ini sudah selesai juga perbincangan kita hari ini. Rangkaian acara sudah dilakukan. Semoga materi yang diberikan dan juga informasi yang diberikan oleh para narasumber ini dapat bermanfaat untuk kita semua pastinya ya. Indonesia ini memilih krisis pandemi menjadi momentum untuk kebangkitan baru. Pandemi menuntut pemerintah bekerja secara cepat dan juga tepat. Aneka Blade diterbitkan sebagai payung hukum oleh pemerintah Indonesia. Di saat pandemi, pemerintah justru bekerja ekstra keras dengan menantang resiko. Sekali lagi, Indonesia tangguh dan juga Indonesia bangsa yang tangguh. Akhir kata, saya Kamarati Kusuma, mewakili Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan.